Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Kemasyarakatan, Angkatan 57, nama Tianto Paulus Gila, STB 5046, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, di sini kita akan mengadakan sharing atau diskusi tentang bagaimana pengamalan Pancasila yang ada di UPT, lapas ataupun rutan, terutama di tempat Bapak bekerja. Nah, di sini mungkin saya dan rekan-rekan dari kelas teknik pemasyarakatan kelas B, kami ada berlima, ingin berbincang, berdiskusi, sharing dengan Bapak tentang bagaimana pengamalan Pancasila di sana. Nah, izinkan kami Bapak dapat memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari rekan Henry. Silakan. Izin Bapak, izin menyesuaikan. Taruna Muda Politeknik Ilmu Masyarakat Angkatan 57. Nama Hendry Prasetyo, STB 5019, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Disafir Gagista, STB 5001, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 57. Nama Fajar Taufikur Rahman Wibowo, STB 5013, dari Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin menggunakan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 57, nama Muhammad Binur Pamungkas, STB 5029, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Bapak, inilah kami berlima di sini, Pak. Jadi, untuk lebih lanjutnya kita akan sharing bersama, membahas tentang bagaimana kunjungan dan pelayanan yang mengamalkan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini mungkin saya dan beberapa rekan-rekan sekalian mempunyai beberapa pertanyaan, mungkin yang akan bisa kita saling sharingkan bersama-sama di Zoom ini, Bapak. Nah, mungkin pertanyaan akan dimulai oleh rekan Adisa. Dipersilakan. Bentar, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya mau kasih pengantar dulu buat perkenalan dulu. Boleh? Ya, Bapak boleh. Boleh, Pak. Biar kalian udah perkenalan, gantian saya yang perkenalan dulu. Sebelum kita masuk ke dalam materi. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada senior apa jenenge ini Taruna Tianto ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih moderatornya. Perkenalkan, nama saya Akil Solekan, biasa dipanggil Akil, jabatan petugas anggota jaga, namun sekarang berada di posisi seksi sarana prasarana, yaitu di bawah di bawah seksi kegiatan kerja. Jadi di sini saya walaupun jabatannya sebagai anggota jaga, petugas anggota jaga, namun di lapas rata-rata lebih fleksibel, di mana dia membutuhkan, disitulah kita bisa mengisi kekurangan di masing-masing bagian yang dibutuhkan. Gitu. Jadi di sini seharian saya nggak sinkron dengan jabatan gitu. Sebelum kalian maksudnya mengenal jauh tentang ini, biar kalian ada sedikit ilmu, nanti materi atau teori akan berbeda jauh dengan yang di lapangan. Di sini saya kesehariannya tentang pembinaan, khususnya di kemandirian. Kan pembinaan itu ada dua, ya kan? Pembinaan kepribadian sama kemandirian. Kalau kepribadian lebih ke ibadah, itu lebih ke tentang kepribadian. Kalau kemandirian dia lebih ke tentang keterampilan, lebih tentang ke skill mereka. Gitu.
sekaligus di sini saya juga merangkap di bagian humas. Jadi pokoknya semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lapas. Jadi emang nanti kalian semisalnya dimanapun berada ditempatkan, semisal kalian memiliki skill, ya jangan istilahnya menolak ataupun mengelak tentang apa yang ditugaskan, apa yang ditanggung jawabkan kepada kalian. Jadi fleksibel ketika kalian nanti di UPT, kalian nanti akan merasakan sendiri. Gitu. Oke, sebelum memasuki ke materi, sesuai dengan alurnya, sebelum tadi tentang pembinaan pengamalan Pancasila di Lapas Bekasi, lebih spesifiknya pengamalan Pancasila sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitukah? Ya Bapak. Siap, Bapak. Sebelumnya, ini mungkin kalian, Mas Hendri tadi sudah mengirimkan materi, itu tentang Pancasila. Sebagai pengantar, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bekasi di sini merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang beralamatkan di Jalan Pahlawan nomor 1, Kelurahan Arenjaya, Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lapas Bekasi menyelenggarakan pelayanan publik baik kepada para warga binaan maupun dengan masyarakat di luar lapas, yaitu terkaitan dengan pengunjung atau keluarga atau penasihat hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan warga binaan di dalam. Layanan yang diberikan antara lain yaitu kunjungan, layanan menemukan hak remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan lain-lain. Masih banyak sebagainya. Kemudian kegiatan dengan yang nanti akan istilahnya mencerminkan atau mengamalkan sila kedua banyak. Cuman di sini nanti saya langsung aja menjawab dari pertanyaan kalian lebih spesifik, di mana kalau menjelaskan pasti akan bertele-tele. Mungkin itu pengantar saya untuk menghemat waktu, langsung kepada inti materinya. Sistemnya gimana? Diajukan pertanyaan beberapa atau saya jawab dulu, atau satu pertanyaan, satu jawaban, atau gimana? Silakan. Sistem pertanyaan dan jawaban sesuai dengan petunjuk dari kegiatan ini. Baik Bapak, mungkin kita akan memulai sharing kita pada siang hari ini Bapak. Mungkin nanti dari rekan-rekan sekalian kami melemparkan pertanyaan kepada Bapak. Nanti mungkin satu pertanyaan, nanti mungkin Bapak langsung jawab. Dan kita akan melakukan sharing satu sama lain. Mungkin jikalau pertanyaan tersebut masih kurang dipahamin atau masih ada yang ingin dipertanyakan. Ya Bapak, kita akan mulai sharing kita pada siang hari ini yang akan dimulai oleh rekan Adisa. Kami persilakan. Izin Bapak, izin untuk Pak Akil, saya izin bertanya. Kalau saya boleh tahu, kan Bapak mengawasi di bidang pembinaan atau pelayanan kunjungan. Kira-kira ada nggak sih selama Bapak bekerja, ada nggak pengalaman atau kendala selama ini dalam mengawasi kegiatan tersebut, Pak? Saya jawab sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang saya alami. Untuk kendala, untuk
saat ini tuh mungkin karena perbedaan usia, mungkin gimana ya, saya juga istilahnya orangnya nggak nggak tegaan atau kurang tegas dalam pembinaan. Jadi yang saya pribadi ya, dari mungkin jenjang umur saya dibandingkan mereka yang bekerja, yang mau istilahnya bekerja untuk lapas, bekerja untuk meningkatkan skill mereka pribadi. Di sini kalau yang saya alami itu kayak kita sungkan karena umur saya lebih muda dibandingkan warga binaan yang di dalam. Itu mungkin kendalanya, kendala yang pertama. Cuman nggak banyak juga sih, banyak yang istilahnya umurnya tua, istilahnya udah bapak-bapak, udah 50 ke atas lah. Mereka justru lebih menghargai gitu, lebih apa yang kita omongkan, apa yang kita instruksikan, apa yang kita kasih materi, kasih pembinaan kepada mereka, mereka melakukannya dengan antusias dan senang hati. Jadi mungkin jenjang umur yang pertama mungkin bisa dicatat, yang pertama jenjang umur. Jadi kayak kita kan lebih muda nih, ya namanya kemanusiaan, benar kan tadi yang tetap mengamalkan, kita harus memanusiakan manusia di sini. Jadi mungkin karena mungkin posisinya jenjang umur saya lebih muda, istilahnya kalau buat menyuruh kita agak sungkan gitu. Mungkin kendalanya di situ yang pertama. Kemudian yang kedua, karena banyaknya warga binaan di dalam nggak sesuai dengan kapasitas lokasi itu 600, karena ada beberapa gedung yang belum digunakan, belum bisa dipakai. Tapi isinya di dalam tuh hampir 2.000, 1.900 sekian gitu untuk per hari ini, 1.900 sekian. Jadi kendalanya yang kedua, kita tidak bisa menampung seluruh warga binaan yang ingin ataupun yang harus mereka lakukan pembinaan. Jadi dari 2.000 ini, nggak semua 2.000 warga binaan ini mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian. Karena apa? Yang pertama mungkin terbatasnya sarana prasarana, terbatasnya ruang gerak, terbatasnya tampungan nih, misalnya di bimbingan kerja, di lapangan bimbingan kerja tuh nggak seluas gitu loh, dibandingkan dengan isi yang berada di dalam. Jadi mungkin dari 2.000 yang bekerja istilahnya sebagai tamping, sebagai istilahnya yang bekerja tamping ataupun pekerja yang di situ, paling 10%-nya kayak gitu kan. Lebih banyak orang yang nggak bekerja dibandingkan orang yang bekerja. Lebih banyak orang yang nganggur dibandingkan orang yang melakukan aktivitas sehari-hari. Soalnya emang kita di sini pemasyarakatan yaitu jadi bukan yang mereka dibikin jeda, bukan yang sekedar mereka di penjara aja. Tujuan pemasyarakatan kan di sini semua napi, semua warga binaan, ya kan, harus melalui proses pembinaan. Nah itu mungkin sebagai kendalanya di situ juga. Jadi kita nggak bisa menampung semua loh, nggak bisa menampung semua, nggak bisa istilahnya melatih mereka pembinaan kemandirian secara langsung, secara spesifik, secara detail ke masing-masing warga binaan. Gitu. Nah untuk menindaklanjuti masalah tersebut biasanya ya maksudnya kita hanya menampung yang mempunyai skill. Nah, jadi yang kita fokuskan tuh emang warga binaan yang emang memiliki skill, memiliki pembinaan dan dia pun harus mau. Di situ yang mungkin kendala kita. Ya kan? Kendala yang kedua berarti kurangnya sarana prasarana atau banyaknya warga binaan yang berada di Lapas Bekasi, tapi kita nggak bisa menampung semua pembinaan kemandirian tersebut karena sarana prasarana dan overload kapasitas di Lapas Bekasi. Yang ketiga berarti kendalanya untuk memilah dan memilih mereka. Soalnya kadang-kadang kalau dia punya skill tapi dia istilahnya nggak mau diatur, susah ya kan?
emang kita tugas kita itu berat, apalagi rata-rata yang sekarang ini Lapas Bekasi itu hampir dipegang sama angkatan saya semua. Jadi senior saya, misalnya bukan tarunan ya, di lingkungan yang umum ya, senior saya itu udah langsung mau pensiun semua. Jadi jenjang senior dan saya waktu itu masuk ke Lapas Bekasi, ya kan, selisihnya tuh langsung yang senior ini udah mau memasuki masa-masa pensiun semua. Itu, apalagi di anggota jaga. Anggota jaga itu senior paling cuma ada 2, komandan dan wadan, dan 1 per 3 paling ada 3. Kembali ke topik tadi, yang mungkin kendalanya susahnya untuk memilah dan memilih pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Karena emang harus sesuai dengan skill yang diolah, ya kan, dia misalnya di luar sebagai tukang pangkas, tukang las, ya kan, tukang kayu. Nah, kita yang pilih nih, dipilih, dan itu pun dia pun harus mau gitu. Soalnya ini nanti berkaitan dengan alat yang digunakan, ya kan. Alat yang digunakan otomatis banyak yang benda tajam, ada paku, palu, gitu kan. Jadi emang kita harus namanya apa ya, di assessment, diseleksi secara baik-baik, secara detil mungkin, agar nantinya pada saat mereka sudah melakukan aktivitas setiap hari, istilahnya keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Makanya kita kalau penjabaran tentang pembinaan tentang itu luas banget. Mungkin itu intinya kendalanya yang saya alami selama ini gitu. Mungkin banyak juga, mungkin dari Mas Hendri juga pernah kerja di lapas sebelum jadi taruna, kan mungkin nanti bisa ditambahkan sama Mas Hendri. Itu. Next pertanyaan lanjut. Izin Pak, mungkin tadi kan kendala yang pertama adalah soal umur. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak menanggapi apabila ada WPP yang umurnya jauh lebih di atas Bapak, yang semena-mena terhadap Bapak, atau yang menyepelekan Bapak gitu. Itu kira-kira bagaimana cara Bapak menanggapinya sebagai pegawai yang bertugas untuk mengawasi kegiatan tersebut, Bapak? Ya, kembali lagi kepada tentang adab. Kalau saya sih masih pribadi tentang adab, ya walaupun kita di sini lebih muda, tapi di sini saya loh yang tugasnya membina kalian. Saya loh yang tugasnya membina warga binaan. Tetap walaupun saya lebih muda, istilahnya jenjang apa sih, umurnya jenjang daripada mereka tuh saya lebih muda. Tapi mau nggak mau kan posisi kita adalah sebagai istilahnya bapaknya, gurunya, orang tuanya, gitu kan. Jadi yang kita lakukan ya kita bisa memberikan adab yang baik kepada mereka. Nanti insya Allah rata-rata sih ketika kita dengan menyampaikan dengan baik, Pak maaf, mohon izin, kita istilahnya mau ada perlu apa gitu misalnya, minta tolong, gitu. Istilahnya kita ngomong lah, kayak kita ke siapapun kan, kita kalau kita mau dibaiki, kita harus baikin dia, gitu, istilahnya. Timbal balik kalau kita baik, mohon maaf Pak, ini mau ada kegiatannya atau nggak, tolong Pak, izin, ya gitulah, apa namanya, adab yang solusinya kita ada kita ke warga binaan itu harus baik, ya minta tolong, gitu, mohon maaf, terus yang lupa apa namanya, mengucapkan terima kasih, dikasih reward tentang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Soalnya kalau di sini istilahnya ya dia istilahnya berbuat ya kita bawain makanan atau istilahnya kalau emang di situ ada uang atau apa namanya bikin apa, kita minta tolong, ya kita hargain, ini harganya berapa gitu, istilahnya ada premi buat dia sendiri, ada reward selain kita minta tolong, ya kita harus kasih reward. Jadi mereka juga merasa senang dan kita pun senang juga karena kita udah bisa menyelesaikan tugas kita, ataupun kita sudah atau kita sudah menyelesaikan misi kita. Di situ. Ada pertanyaan lagi? Itu sih mungkin ada jawabannya, intinya adab, kita harus punya adab baik lah. Soalnya kita akan melakukan pembinaan, kita baik, insya Allah dibalasnya juga baik. Itu. Baik Pak, cukup sekian dari saya.
Silakan untuk rekan Tianto. Selanjutnya mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya. Rekan Henry, Daner, baru Fajar. Izin Bapak Hakim menyesuaikan. Izin Mbak, izin bertanya. Bagaimana pelayanan di lapas kelas Bawah Bekasi? Apakah sekarang ini udah optimal dalam segi pelayanan kunjungan, baik dari antrian sampai dia masuk ke dalam kunjungan dan keluar lagi? Boleh dijelaskan Bapak alurnya kah atau punya moto dalam maklumat pelayanan gitu Pak? Izin Bapak. Oke, saya jawab. Eh, saya jelaskan dari mungkin alur ya, nanti habis itu kendalanya, biar kalian juga ada gambaran. Jadi sebelum warga binaan yang berkunjung ke dalam, itu mereka harus melakukan registrasi, yaitu dengan menggunakan KTP dan KK. Untuk saat ini, ya kan, lapas Bekasi, kayaknya sih hampir seluruh lapas di Indonesia ya, hanya menerima keluarga inti saja. Apa itu yang dimaksud keluarga inti? Keluarga inti itu bapak, ibu kandung ya. Terus kemudian adik kandung, ya kan, kakak kandung, kemudian istrinya dan anak-anaknya, sampai ke neneknya. Hanya itu aja, teman, sahabat, pacar nggak boleh. Ya, itu yang pertama untuk melakukan pertama kali registrasi. Itu nggak harus menggunakan KTP, KK, ya kan? Dan itu pun harus sudah vaksin booster, harus tervaksinasi karena kita baru selesai melewati pandemi, jadi kita tetap harus wanti-wanti biar warga binaan yang di dalam tidak terkontaminasi dengan penyakit yang wabah yang di luar. Kemudian setelah melakukan registrasi, dia akan mendapatkan satu lembar apa namanya, kartu lah yang di situ isinya tentang identitas pengunjung dan identitas warga binaan yang mau dikunjung beserta pasal mereka. Setelah mereka mendapatkan satu kertas itu, selanjutnya pengunjung akan digeledah barang bawaan, entah itu baju, kemudian makanan, ya kan, diseleksi obat-obatan ataupun apa namanya, buat mandi, peralatan mandi. Nah, di situ nanti sebelum memasuki ke P2O ada namanya tempat penggeledahan barang. Nah, petugas yang di situ untuk memilah dan memilih barang yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Untuk lebih detailnya nanti bisalah di secara umum sama. Cuman di sini di Lapas Bekasi ada beberapa yang harus dibatasin karena mungkin mengurangi sampah atau bertujuan biar tidak kumuh di dalam lapas karena overload ya kan, jadi kayak baju, kayak makanan itu dibatasin. Misalnya tujuannya apa kurang detailnya saya kurang paham, cuman yang saya lihat, saya amati mungkin lebih ke kesehatan. Mungkin karena istilahnya baju terbatas, makanan terbatas, otomatis sampah juga terbatas untuk mengurangi wabah penyakit. Apalagi itu cowok semua, rata-rata istilahnya buat kebersihan jorok, gitu kan, baju asal apa namanya menumpuk banyak, kalau nggak cepat dicuci semakin, apalagi satu orang misal banyak nih baju nih nggak dicuci segera kan, semuanya kan nggak rajin nih, jadi bisa menimbulkan penyakit lah istilahnya. Nah, kemudian setelah di situ tugasnya sebagai petugas yang menggeledah barang. Jadi memilah-memilih, kemudian dimasukin setelah selesai dipilih, dimasukin ke dalam tas. Nanti istilahnya di talitis, dikunci untuk membuktikan atau verifikasi bahwa barang bawaannya sudah diperiksa. Jadi nanti yang membuka talitis tadi, membuka tas tadi, ya kan, itu tugasnya P2O. Oh berarti
kan proses dari penggeledahan barang kemudian ke P2U kan dia ada antrian, takutnya setelah digeledah ada meminimalisir barang yang istilahnya ditolak kemudian dimasukin lagi. Nah, fungsinya seperti itu. Makanya dikasih talitis. Nah, setelah di situ memasuki ke P2U, pengunjung yang laki-laki wajib menyerahkan KTP, kemudian ditukar dengan kalung. Itu yang cewek enggak, karena di dalam itu cowok semua. Jadi yang untuk memperhatikan benar-benar nanti yang masuk dan keluar itu orang yang sama. Yaitu dengan cara menukarkan KTP asli dengan kalung, itu nanti ditukarkan pas waktu pulang. Jadi kalung dikembalikan dengan mengembalikan KTP. Kemudian di situ juga digeledah badan, ada penggeledahan barang, ada penggeledahan pria dan wanita, masing-masingnya digeledah. Kemudian barang diverifikasi lagi, dan digeledah lagi sama dengan petugas P2U. Jadi itu sampai 2 kali. Misalnya diverifikasi, ditakutkan pada saat pemeriksaan pertama ada yang lalai atau kekeliruan. Gitu. Jadi tetap diverifikasi lagi, digeledah lagi oleh petugas P2U. Nah, habis itu setelah selesai digeledah, diverifikasi, kemudian penggeledahan barang, barulah mereka bisa masuk ke ruang kunjungan dengan memberikan kertas yang awal tadi registrasi kepada petugas, yang kemudian petugasnya ini memanggil warga binaan untuk bertemu kepada keluarga yang telah menunggu di ruang kunjungan. Untuk standar waktu berkunjung di Lapas Bekasi 20 menit. Setelah 20 menit selesai, waktu selesai, mereka udah berkunjung selesai, warga binaan kembali ke blok masing-masing. Kemudian yang keluarganya keluar melalui pintu P2U lagi dengan memberikan kalung laki-laki, kemudian memberikan KTP-nya, udah selesai. Mungkin alurnya seperti itu. Tadi yang ditanyakan apa tadi, Mas Hendri, bisa diulangi lagi? Itu saya menjelaskan tentang alurnya. Kemudian bisa diulang lagi pertanyaannya selain alurnya tadi. Jadi Bapak, terkait moto sendiri, apakah Lapas Bekasi itu mempunyai moto atau tidak Bapak? Izin Bapak. Moto itu kemarin emang semua lapas yang mengajukan dalam zona integritas menuju WBK, WBPM, Lapas Bekasi sendiri memiliki moto Labeka Bela Tapa. Bukan bertapa ya, Labeka Bela Tapa. Jadi Lapas Bekasi bersih, melayani tanpa pamrih. Itu motonya. Ini bertujuan, ya, bukan sekedar moto, tapi memang dilaksanakan, dikerjakan, diterapkan kepada seluruh petugas yang melaksanakan seluruh pelayanan. Itu bersih, istilahnya dia tidak istilahnya pungli, ya kan, tidak gratifikasi, istilahnya emang bersih, melayani. Nah, berikutnya kan bersih, melayani tanpa pamrih. Bersih, melayani tanpa pamrih, istilahnya kita emang pure di situ, melayani tanpa embel-embel kita mendapatkan ribet dari pengunjung. Kalau emang dari negara kan kita udah digaji tuh. Jadi kita tidak mengharapkan pamrih dari masyarakat. Jadi gitu. Lanjut. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Izin saya kembalikan ke moderator Bapak. Oke, baik. Terima kasih sharing diskusi yang dilakukan oleh rekan Hendrik. Mungkin selanjutnya ada rekan Fajar Taufikur Rahman yang akan melanjutkan. Izin Bapak, saya ada pertanyaan. Pasti kan di UPT yang Bapak sekarang ini kan pasti ada larangan
ada peraturan juga. Nah, itu mohon bisa dijelaskan apa larangan apa saja yang sekiranya harus dipatuhi oleh warga binaan masyarakat, Pak. Izin, Bapak. Mungkin secara umum ya, eh, materi kalian pun tahu hak dan kewajiban warga binaan. Untuk hak-haknya ya banyak, yaitu mungkin tentang hak ibadah, ya kan, hak mendapatkan perawatan kesehatan, kemudian mendapatkan makan, kemudian hak untuk berkunjung, ya kan. Kemudian ada beberapa yang emang dilarang, itu istilahnya mereka kayak eh, berbuat kerusuhan, itu buat kerusuhan, asusila, kemudian menggunakan handphone, ya kan, terus kayak membuat benda-benda tajam. Makanya pada saat kita melaksanakan penggeledahan barang, emang benar-benar diverifikasi bahwa barang tersebut tidak ada barang yang emang nanti digunakan sebagai diolah sama mereka jadi sajam, kayak sepertinya apa namanya, sikat gigi. Nah, sikat gigi kita hanya membolehkan yang terbuat dari bahan karet. Kemudian tidak boleh beling, apa namanya, kaca, itu nggak boleh masuk. Mungkin untuk larangannya kalian udah bisa dicari di search. Kemudian kayak hak dan kewajiban juga udah tertera di undang-undang. Mungkin pertanyaannya lebih yang istilahnya lebih spesifik, ya kan? Yang istilahnya nggak bisa kamu cari di Google gitu. Kalau larangannya pasti semua tinggal search gitu. Lebih spesifiknya pertanyaannya apa gitu. Mungkin dari saya ada Pak pertanyaan ini Pak. Izin Pak, di dalam lapas Bekasi tersebut kan Pak, mungkin tidak hanya satu agama saja yang terdapat di dalam lapas tersebut. Mungkin terdapat beberapa agama seperti agama Islam, Kristen, Katolik, maupun mungkin ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah Bapak, gimana ada faktor pendukung terciptanya kerukunan agama yang ada di lapas Bekasi, Bapak? Mungkin ada treatment khusus yang dilakukan oleh pegawai di sana atau di bagian pembinaan dalam melakukan membuat antar umat beragama warga binaan tersebut dapat rukun di dalam lapas Bekasi, Bapak. Izin Bapak. Ya, izin saya menjawab. Jadi yang nampak sangat nampak agama yang saya lihat di lapas Bekasi itu Islam sama Kristen. Misalnya di sini pun, ya kan, rata-rata di sini pun hanya ada masjid dan hanya gereja. Untuk tempat ibadah di luar agama Islam dan Kristen, mereka menyesuaikan. Mungkin bisa ibadah di kamar masing-masing dengan sesuai dengan keimanan dan kepercayaan, karena mungkin melihat situasi dan kondisi di lapas, ya kan. Istilahnya kalau di Islam tuh ada uzurnya. Misal kita di perjalanan tuh, apa nih yang kita lakukan untuk tetap istilahnya melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama. Nah, yang saya alami, yang saya lihat di lapas Bekasi, toleransi masing-masing umat beragama sangat bagus. Walaupun ya masjid
dan gereja itu bersebelahan. Tapi yang saya lihat selama 5 tahun saya di sini, nggak ada perselisihan tentang agama. Treatnya apa? Treatment apa yang kita lakukan kepada warga binaan. Jadi kita sebenarnya nggak ngasih terlalu banyak treatment sih. Mereka mungkin udah budaya. Mereka di sini menganggapnya di dalam lapas itu senasib, istilahnya sekeluarga. Entah dia Kristen, entah Islam, ya dia setiap hari melakukan aktivitas sholat Jumat, dia sholat Jumat tanpa harus direcokin dengan orang-orang gereja, orang-orang Protestan, Kristen, dan begitu pula pada saat kita yang beragama Islam sedang melakukan sholat jamaah zuhur, banyak kok yang istilahnya yang Kristen juga melakukan ibadahnya. Gitu. Jadi kita nggak saling di situ di perbedaan itu warga binaan selama ini saya lihat di lapas Bekasi nggak ada permasalahan pun. Jadi saya turut bangga toleransi adat yang mereka bikin sendiri ataupun mungkin udah senior dulu ya kan, karena saya baru 5 tahun kan, otomatis selama ini saya nggak, pribadi saya pun nggak ada ngasih treatment yang khusus istilahnya, dan itu pun mungkin udah ada, mereka emang udah ditumbuhkan di dalam masing-masing agama misalnya treatment agama masing-masing di lapas Bekasi. Dengan begitu sejalannya mereka mungkin sudah bisa membaca, memahami apa nih adat-adat tentang kehidupan di dalam lapas, tentang khususnya perbedaan agama tersebut. Gitu. Toleransinya sangat Berarti bagus. Pak, oke Pak, berarti di lapas Bekasi tersebut mungkin sangat menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu di dalam Indonesia. Nah, mungkin Pak, ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Mungkin kita mungkin sebagai kami nanti, jika nanti sudah terjun ke lapas atau dimanapun kami nanti ditempatkan, kami mau bertanya nih Pak tentang bagaimana seorang petugas pembinaan maupun petugas yang ada di UPT Lapas Bekasi memberikan bimbingan pelayanan dan kinerja Pak yang berhubungan dengan kemanusiaan pada warga binaan Pak. Mungkin gimana Bapak dan rekan-rekan sekalian yang ada di lapas memberikan bimbingan tentang kemanusiaan kepada warga binaan Pak. Izin Pak. Nah, jadi saya jawabnya dengan garis besar. Kita memberikan pelayanan kemanusiaan kepada warga binaan. Kembali lagi ke tadi, hak dan kewajiban, hak yang harus mereka terima, seperti tentang pelayanan kesehatan. Nah, itu kan kemanusiaan. Sampai-sampai istilah di Lapas Bekasi itu dari tim klinik. Jadi di Lapas Bekasi itu ada kliniknya. Dari tim kliniknya sangat kreatif sekali, yaitu ada inovasi. Jadi warga binaan yang sakit itu tidak perlu datang ke klinik, tapi tim kliniknya yang menuju ke blok-blok hunian untuk melakukan pemeriksaan kepada warga binaan. Nah, kendalanya di sini mungkin dari tim klinik ini jemput bola ke dalam blok-blok hunian, melakukan pemeriksaan kepada warga binaan yang mungkin satu, mereka masih malu-malu. Sakit nih, cuman saya malu karena mungkin dia orang baru, ya kan? Ataupun dia udah tua sekali gitu. Jadi untuk sosialisasi sosial mereka ya kan, kadang-kadang kan ada yang bodoh amat, ada yang istilahnya peduli, ada yang bodoh amat, istilahnya gitu tentang masing-masing. Kan kita emang nggak sekeluarga, tapi emang di treatment untuk jadi satu keluarga. Nah, untuk meminimalisir kejadian hal tersebut, ya kan? Jadi tim klinik ini beberapa minggu
maksimal ya, maksimal seminggu sekali, mungkin ada seminggu itu bisa 3 kali, tapi minimal itu sekali, minimal seminggu sekali untuk melakukan pengecekan pemeriksaan kesehatan pada warga binaan. Mungkin yang pertama karena mungkin dia sungkan, malu. Yang kedua karena mungkin kondisi dia emang udah tidak memungkinkan, mereka harus turun karena itu kan tingkat berlantai-lantai dan 3 lantai, mungkin ada kakek-kakek ya, tidak harus mau periksa nih harus turun, padahal keadaan kondisi tubuhnya tuh udah greges, udah panas, udah istilahnya bahasa sekarang tuh mager lah. Nah, itu solusi dari istilahnya antusiasme atau istilahnya respect petugas kepada warga binaan. Itu sangat kemanusiaan sekali. Kemudian selain di kesehatan, itu pelayanan tentang kesehatan. Tentang pelayanan makanan. Kita selalu istilahnya meningkatkan taraf gizi demi kesehatan mereka. Yaitu sesuai apa? Sesuai masak sesuai dengan menu yang telah ditentukan menurut undang-undang, menurut peraturan yang berlaku saat ini. Itu sangat manusia. Istilahnya ibaratnya gitu. Indonesia istilahnya sangat kemanusiaan juga terhadap, walaupun dia orang yang sangat bermasalah, orang yang melanggar hukum, tapi negara masih peduli. Istilahnya itu sederhananya, ya kan? Kalau kalian bisa mikir sedetail itu, sederhananya. Misalnya ini orang loh, orang yang istilahnya udah merugikan orang lain, bahkan membunuh, bahkan korupsi, merugikan negara, tapi negara masih apa? Masih memperhatikan mereka. Makan itu sangat kemanusiaan sekali. Itu hal-hal yang istilahnya orang yang nggak sedetail itu pikirkan. Itu sangat memanusiakan manusia. Tetap kita bina, ya kan? Nggak dibina, kesehatannya terjamin, kan dia makan nggak disuruh bayar, makan nggak disuruh bayar, tapi kita makan dikasih dari negara. Coba bayangkan kalian orang yang di dalam udah melakukan kesalahan, melanggar hukum, tapi negara ini mengeluarkan besar sekali dana buat mereka. Itu sangat kemanusiaan sekali. Itu yang berkaitan dengan makanan. Nah, yang kita lakukan tetap meningkatkan kualitas gizi, kemudian porsi. Sebelum kita bagikan ke warga binaan, kita verifikasi dulu kepada bagian BIMWAT, kemudian ke Kalapas, oke, baru kemudian disalurkan kepada warga binaan. Mungkin hanya beberapa itu. Garis besarnya itu istilahnya kemanusiaan, pengamalan Pancasila sila kedua untuk warga binaan, pelayanan warga binaan. Yang selebihnya sangat kalau dijabarkan sangat banyak sekali. Gitu. Oke Pak, mungkin itu bisa kita ambil kesimpulan berarti jadi dengan adanya seperti itu nilai kemanusiaan yang ada di lapas Bekasi sangat tinggi. Oke, mungkin ada pertanyaan yang dilakukan oleh rekan Muhammad Ganer, kami persilakan. Izin Pak, apakah di lapas Bapak misal sudah ada program-program sesuai dengan Pancasila seperti sila kedua beradab, terus ketika Pak atau petugas sedang melakukan perencanaan itu, apakah ada atau salah satunya tidak ingin ikut tersebut, terus apakah ada kendala-kendala lain selain warga binaan yang tidak mau ikut, atau misalnya ada kendala terkait dengan kurang prasarana dan sarana yang belum memadai Pak, atau bagaimana? Kendala yang kita hadapi ketika kita menghadapi warga binaan yang tidak mengikuti program-program yang kita berikan kepada mereka, ya kan? Kita memberikan program kepada mereka tidak dengan paksaan, harus tetap dengan mereka melaksanakan, mengikuti dengan istilahnya dengan sesuai dengan keinginannya dia. Ya mungkin itu termasuk kendala kita, ya kan? Ketika mereka nanti
eh, tidak melaksanakan program, ya kita tidak bisa memaksa. Tapi nanti ketika mereka melaksanakan program sesuai dengan program yang diberikan oleh Lapas Bekasi, mereka akan mendapatkan reward, yaitu remisi. Nah, remisi apa? Pengurangan masa tahanan kepada warga binaan. Nah, itu kan yang harus mendapatkan remisi mereka yang emang benar-benar bisa mengikuti program-program yang diberikan kepada warga binaan oleh Lapas Bekasi. Ketika mereka nanti tidak bisa kita bina, ya udah sesuai dengan vonis mereka berjalan. Istilahnya kalau bahasa sini bebas velg. Mungkin itu yang didapatkan dan enggak yang mereka dapatkan ketika mereka tidak mengikuti program-program yang diberikan oleh Lapas Bekasi. Bisa dilanjut karena saya ada beberapa yang harus saya selesaikan juga, banyak harus deadline hari ini. Coba mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mau pertanyaan lagi atau tambahin? Izin Pak, mungkin izin bertanya lagi Pak, terkait nilai kemanusiaan. Apakah selama Bapak bekerja pernah terjadi nggak sih perselisihan antara narapidana karena perbedaan hak setiap warga binaan, dan bagaimana langkah Bapak dalam menanggapi hal tersebut Pak? Karena pasti ada dong perselisihan, mungkin dengan ketidakrataan dalam pembagian satu hal dan hal lainnya Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke, untuk selama saya bekerja di sini sih, saya belum pernah menemui perselisihan ya antara petugas dan warga binaan. Karena emang kita melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan kepada mereka, kita memberikan hak dan kewajiban, dan mereka ketika warga binaan yang tidak melaksanakan atau melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Dan ketika ada pun warga binaan yang emang melakukan pelanggaran, mereka terima-terima aja. Selama ini yang saya melihat ya terima. Karena apa? Kita melakukan pembinaan, melakukan sosialisasi, apa yang dia perbuat pasti ada emang pertanggungjawabannya. Rata-rata yang melakukan pelanggaran, ya mereka istilahnya dengan legowo, dengan ikhlas dia menjalankan proses hukuman atau konsekuensi yang mereka buat sendiri. Rata-rata seperti itu. Kemudian yang bikin masalah itu justru bukan perselisihan sama tugas mereka sendiri antar warga binaan, tapi bukan masalah agama, bukan. Karena hutang. Makanya peredaran uang di lapas itu sangat-sangat dikurangkan karena mungkin jangan sampai terjadi utang piutang, itulah yang membuat kehancuran mereka karena mereka nggak bekerja di situ. Mungkin psikis mereka di dalam tuh gimana caranya saya megang uang, ya kan? Yang penting pokoknya saya megang uang nih, ya kan? Tapi ketika kita membalikan terus nggak ada duit, terus yang dipinjam itu menekan, itulah yang bisa menimbulkan perselisihan mereka. Apa yang kita lakukan itu dengan cara melakukan ketika keluarga yang berkunjung ya nggak banyak, sewajarnya saja atau secukupnya saja memberikan uang kepada warga binaan seperti itu. Lalu Pak, mungkin terjadi perselisihannya minim Pak. Lalu saya ingin menambahkan pertanyaan tentang pelayanan Pak. Kira-kira terkait dengan kunjungan dan pelayanan itu, apakah pernah ada situasi di mana pengunjung atau WBP tersebut yang memiliki berkebutuhan khusus seperti anak-anak atau orang yang disabilitas atau lansia Pak? Dan respon pihak lapas tuh kira-kira bagaimana Pak? Untuk kita sih menyikapi atau istilahnya memberikan fasilitas yang adil kepada seluruh keluarga
yang berkunjung, entah itu anak kecil, kemudian lansia, disabilitas, kita menyediakan istilahnya pelayanan khusus buat disabilitas atau lansia. Seperti halnya kita menyediakan kursi dorong, apa namanya tuh? Kursi dorong ya. Nah, seperti itu. Kemudian toilet, ya kan. Jadi pelayanan ketika orang biasa sama disabilitas, toilet disabilitas juga sudah dibedakan. Itu merupakan istilahnya wujud pelayanan prima dari kami. Kemudian alur buat disabilitas juga disendirikan. Tuh. Kemudian mungkin perselisihan antara petugas dengan keluarga yang berkunjung itu mungkin saat ini ya, karena masih dibatasin hanya keluarga inti. Mungkin beberapa mereka punya teman, punya kerabat yang nggak keluarga inti, tidak bisa bertemu, apalagi istilahnya pacar belum bisa bertemu. Kalau menurut saya pribadi, istilahnya ini kan bukan peraturan yang bikin saya, selagi dia istilahnya sehat, kemudian syaratnya hanya udah divaksin booster, itu kan udah meminimalisir istilahnya menyebarkan wabah ke dalam, itu udah minimal karena mereka udah istilahnya melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti vaksin, salah satunya yaitu kita harus vaksin gitu. Jadi yang boleh masuk ya emang benar-benar udah istilahnya steril, bersih. Cuman sekarang dari peraturan dari pusat pun belum membolehkan orang lain kecuali keluarga inti yang besuk. Nah, itu mungkin bisa jadi perselisihan. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di sini kita hanya melaksanakan peraturan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh kementerian. Gitu. Kita nggak bisa berbuat banyak, kita hanya menjalankan perintah. Tapi itu mungkin kalau menurut saya sih juga nggak kemanusiaan. Orang kita istilahnya pengen ketemu kok, kita pengen bertemu silaturahmi kok malah istilahnya diribetin, dipersulit. Kita bukan mempersulit, tapi itu aturannya seperti itu. Mungkin di balik itu banyak hal positif yang emang sangat diperhatikan oleh kementerian. Oh mungkin ya takutnya masih ada wabah COVID sedikit-sedikit lah masuk, makanya hanya keluarga inti. Intinya mengurangi kerumunan yang sangat banyak. Gitu. Kalau istilahnya semua berkunjung, satu orang yang berkunjung 10-15 orang kan bener sih. Jadi penuh, kalau salah satu dari mereka ada yang istilahnya berpotensi buat menyebarkan penyakit, nah mungkin perselisihannya ke situ, tapi kita nggak bisa mengasih solusi, hanya kita melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Takutnya kita melanggar aturan, kita bolehkan, malah tiba-tiba terjadi ada warga binaan COVID, nah kita yang salahkan juga. Gitu. Mungkin itulah yang bikin kita bimbang masalah pembatasan kunjungan. Gitu. Oke Pak, mungkin sharing-sharing kita mungkin akan berakhir sebentar lagi. Mungkin saya minta kepada Bapak untuk statement terakhir bagaimana pengamalan Pancasila yang ada di lapas. Terima kasih Pak. Statement terakhir dari saya, pengamalan Pancasila kemanusiaan yang berada di Lapas Bekasi sudah kita amalkan, entah dari petugas ataupun warga binaan, tentang toleransi, tentang sosialisasi sosial perbedaan agama, tentang pelayanan kita kepada warga binaan, sudah kita amalkan sesuai dengan peraturan-peraturan, sesuai dengan adat budaya yang sudah tercipta, yang sudah dilaksanakan di Lapas Bekasi. Mungkin itu garis besar. Pak. Mungkin dari diskusi sharing kita pada siang menjelang sore hari ini, kita dapat menutup beberapa kesimpulan bahwa di Lapas Bekasi dapat mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam beberapa aspek seperti kesehatan, bagaimana mereka, Bapak dan setiap pegawai dapat memberikan pelayanan-pelayanan khusus bagi pegawai-pegawai
warga binaan yang ada di Lapas Bekasi. Mungkin sharing dan diskusi pada siang menjelang sore hari ini kita akan selesaikan, kita akan akhiri. Mungkin satu pantun untuk akhiri kita pada siang hari ini saya ambil: hati gembira berbarengan dengan teman, bergembira ria di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian. Mungkin terima kasih Pak atas kesempatannya bisa bersharing-sharing langsung walaupun via meeting online Zoom ini Bapak. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak untuk berdiskusi sharing dengan kami. Terima kasih Pak. Mungkin banyak kesalahan dan tingkah laku kami selama melaksanakan ini. Kami mohon maaf dan jika Allah ada kesempatan kemudian mungkin kita dapat berjumpa, mungkin langsung bertatap muka atau berjumpa nanti di Lapas Bekasi. Mungkin sekian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih juga atas kesempatannya. Saya juga minta maaf apabila ada kata-kata, kemudian penjelasan yang mungkin bikin blunder. Saya pun juga blunder. Ada beberapa yang membuat blunder atau bingung kalian. Penutup dari saya, tetap semangat dalam belajar, ya kan? Semoga kalian jadi agent of change, jadi agen perubahan bagi pemasyarakatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan akhiri sekarang Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Audio Jungle.